Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-kafi, bismillahil-ma'afi, bismillahi ala kulli sya'in ma'aton rabbi. Hayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan li ahlil jannah, tahiyatan ala dinil islami dina. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً وَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat nikmat, karunia serta hidayahnya lah saya dapat diberikan kesehatan, diberikan waktu yang luang sampai saya bisa menjelaskan atau mempresentasikan tugas saya pada pelajaran budaya tata nilai manajerial pendidikan ini. Yang kedua kalinya tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, tidak lupa pula saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Syam selaku dosen pengampu mata kuliah budaya tata nilai manajerial pendidikan, yang mana telah memberikan saya waktu untuk bisa menyampaikan, mempresentasikan tugas saya ini yang bertemakan budaya sekolah, kinerja guru. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri saya. Nama Faisal Firman Sayuti, NIM 20.272.0105. Baiklah, pada presentasi saya kali ini yang bertema budaya sekolah kinerja guru, saya memiliki 3 topik pembahasan, yakni yang pertama komunikasi, yang kedua komitmen kerja guru, yang ketiga ada kinerja. Bahasan yang pertama, komunikasi, yaitu komunikasi adalah aktivitas yang selalu dilakukan oleh semua orang dimanapun dia berada, karena komunikasi merupakan salah satu kebutuhan bagi manusia sebagai makhluk sosial. Bahkan komunikasi dapat dikatakan sebagai jantung kehidupan dalam organisasi. Tanpa komunikasi, maka organisasi itu akan mati, minimal tidak dapat berkembang secara optimal. Lebih lanjut dinyatakan pentingnya komunikasi dilakukan untuk mendapatkan dukungan anggota organisasi dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Komunikasi sebagai aktivitas manusia dalam organisasi didasari oleh berbagai teori seperti teori disonansi kognitif yang banyak berkaitan dengan sikap, perubahan sikap, dan persuasi. Teori pertukaran sosial yang berkaitan dengan komunikasi interpersonal dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya dalam berbagai hal termasuk kebutuhan pengembangan diri melalui berbagai informasi sesama. Selain itu juga teori inoculation, teori yang beranggapan bahwa orang akan mudah dibujuk apabila dia kurang memiliki informasi yang kuat. Sementara teori lainnya adalah symbolic interaction yang berasumsi bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang selalu terlibat dalam relasi dengan lingkungan baik fisik maupun non-fisik, yang mau tidak mau memerlukan komunikasi dan informasi. Komunikasi yang efektif dapat memberikan pengaruh kepada kinerja seseorang, karena komunikasi menyediakan seluruh saluran untuk proses manajemen dalam memberikan informasi dan membangun kesepahaman, serta membangun komitmen dengan para staf. Komunikasi efektif membuat manajer dapat menggunakan dan memberdayakan berbagai bakat yang tersedia dalam multibudaya di organisasi secara sinergis. Hal ini diperkuat dengan hasil kajian Fathur Rahman 2010 yang menyimpulkan ada hubungan yang kuat dan positif antara komunikasi dengan semangat kerja dan kinerja guru SD dan SMP.
Yang selanjutnya, pembahasan yang kedua, yakni komitmen kerja guru. Komitmen kerja guru. Konsep komitmen organisasi telah menjadi perhatian penting berdasarkan kepada premis bahwa individu membentuk saling berkaitan dengan organisasi sebagai kekuatan relatif dari sesuatu identifikasi individu dengan suatu organisasi tertentu, dan keterlibatan dalam suatu organisasi tertentu yang ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, penerimaan terhadap nilai-nilai dan tugas organisasi. Yang kedua, kesiapan dan kesediaan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atas nama organisasi. Yang terakhir, yaitu keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi atau menjadi bagian organisasi. Menurut Allen dan Mayer, komitmen kepada organisasi didefinisikan sebagai kesediaan sikap pegawai untuk tetap berada pada organisasi secara dan hubungan dirinya dengan tujuan, nilai, dan kewajiban dalam organisasi. Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Allen dan Mayer pada tahun 1990 ini, komitmen mencakup 3 komponen, yaitu efektif, normatif, dan berterusan. Yang pertama, komitmen efektif adalah sikap pegawai yang merasa bahwa hubungan dirinya dengan tujuan-tujuan organisasi adalah seiring atau sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Yang kedua, komitmen normatif, yaitu keinginan pegawai untuk tetap berada dalam organisasi karena sudah merupakan tugas dan kewajiban hidup, pengabdian, atau kewajiban normal. Yang terakhir, komitmen berterusan, yakni pegawai memiliki pertimbangan secara ekonomi bahwa dia harus tetap berada pada organisasi tersebut. Pembahasan yang terakhir yakni kinerja. Kinerja adalah pelaksanaan pekerjaan dan hasil dari pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang, tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Beberapa faktor yang mengontribusi kinerja guru di antara lain: pertama, menghargai kontribusi individu. Yang kedua, membangun semangat kebersamaan. Faktor lain yang mengontribusi kinerja adalah komunikasi, yang merupakan faktor utama dan meningkatkan kualitas kerja, karena suatu pekerjaan tidak terlepas dari kecukupan dan ketepatan informasi tentang pekerjaan, perhatian dan kebutuhan pekerja, keluhan dan kesempatan berinteraksi secara intensif secara vertikal dan horizontal, yang pada akhirnya menumbuhkan perasaan senang maupun tidak senang pada saat mengerjakan suatu pekerjaan. Yang terakhir, kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara budaya sekolah dengan kinerja guru, dan hubungan langsung budaya sekolah dengan kinerja, serta terdapat hubungan antara budaya sekolah dengan kinerja melalui komitmen. Terdapat hubungan yang signifikan antara komunikasi dengan kinerja guru, dan hubungan langsung komunikasi dengan kinerja, serta terdapat hubungan antara komunikasi dengan kinerja melalui komitmen, serta terdapat hubungan yang signifikan antara komitmen dengan kinerja. Selain itu, berdasarkan hasil pembahasan ini, disarankan kepada pemangku kepentingan pendidikan untuk memperkuat budaya sekolah dan komitmen agar tercipta komitmen kerja guru dan kinerja guru yang tinggi. Atau dengan kata lain, perbaikan kinerja harus dimulai dari perbaikan budaya sekolah dan komunikasi. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya pada tema kali ini. Semoga kita semua selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.